Materi kedua ini tentang macam-macam pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Yang pertama, pencemaran dan atau perusakan udara. Banyak di sini pencemaran dan atau perusakan udara itu disebabkan oleh sumber bergerak, sumber sumber tidak bergerak pun juga menyebabkan adanya pencemaran dan perusakan udara ini. Sumber bergerak pada umumnya berasal dari asap kendaraan bermotor. Sepanjang kendaraan bermotor itu berjalan, sepanjang itu juga asap yang dikeluarkannya. Sedangkan sumber tidak bergerak pada umumnya berasal dari asap pabrik dan pembakaran atau kebakaran hutan. Di sini yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan udara. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan bagi kesehatan di sini adalah batuk, sesak nafas, TBC dan lain-lain yang berkaitan dengan paru-paru, pernafasan gitu. Karena ini kan kaitannya dengan indera penciuman, pencemaran atau perusakan udara yang dialami. Dan istilahnya di sini sumber atau asal mula dari pencemaran udara ini merupakan kegiatan yang bersifat alami atau natural. Itu menurut pendapat dari Mustika Hadi Sudomo, salah satu aktivis atau praktisi yang ahli di bidang lingkungan. Contoh, misalkan sumber alami ini maksudnya adalah akibat letusan gunung berapi, kebakaran hutan, debu, dan sebagainya. Sedangkan sumber kegiatan manusia seperti akibat transportasi, industri, sampah, ataupun pembakaran dan rumah tangga. Nah, itu penyebab dari adanya pencemaran dan atau perusakan udara. Bisa dialami secara alamiah dan bisa dialami karena akibat yang ditimbulkan dari kegiatan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, pencemaran dan atau perusakan air. Pencemaran dan atau perusakan air ini bisa pencemaran sumur, sungai, laut, dan sumber mata air lainnya. Pada umumnya berasal dari pembuangan sampah atau limbah ke dalam air, baik secara langsung maupun tidak langsung begitu. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan bagi kesehatan manusia ini adalah bisa ditimbulkan dari adanya sakit perut, diare, dan sebagainya. Sedangkan bagi tanaman akan berakibat tidak subur dan hasilnya bila dikonsumsi itu tidak sehat bagi manusia. Bagi hewan seperti juga bisa menimbulkan dampak yang sangat signifikan sekali ketika nanti benar-benar seseorang itu berdampak ketika mengkonsumsi barang atau konsumsi makanan yang ternyata berasal dari air yang tercemar limbah. Nah, itu sangat berdampak secara signifikan sekali kalau pencemaran udara dan perusakan air ini sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah pencemaran dan atau perusakan tanah. Nah, ini pada umumnya berasal dari sampah atau limbah hasil pembuangan yang dibuang secara sembarangan, yang mana berdampak kepada tercemarlah tanah akibat dari pembuangan limbah sampah tersebut. Nah, di sini juga bisa diartikan limbah yang dibuang ke tanah itu juga karena penggunaan obat-obatan atau pupuk bagi tanaman dalam jangka panjang berbahaya bagi tanah. Seperti penggunaan pestisida itu juga berbahaya bagi tanah karena penggunaan pupuk yang berlebihan itu menyebabkan tanah pun menjadi tidak subur, tidak baik, dan dampak negatifnya yang ditimbulkan bagi kesehatan manusia adalah tanah tersebut cepat atau lambat akan tidak dapat dimanfaatkan bagaimana untuk menanami tanaman atau tumbuh-tumbuhan begitu ya. Nah, jadi di sini sangat penting kiranya bagaimana manusia itu mengupayakan agar tidak terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, baik kerusakan atau pencemaran udara, pencemaran atau perusakan air, pencemaran dan atau perusakan tanah. Begitu. Kemudian kita akan ulas terkait tentang upaya pencegahan. Nah, upaya pencegahan ini lebih penting atau lebih baik dibandingkan dengan upaya penanggulangan. Nah, ini salah satu kalimat dari ahli atau praktisi yang bergelut di bidang hukum lingkungan, yang mana upaya pencegahan lebih penting dibandingkan menanggulangi. Artinya di sini mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup penting dan harus menjadi pengetahuan dan kesadaran hidup bersama. Begitu, upaya pencegahan dan atau pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan berbagai hal.
Seperti itu. Nah, itu harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Walaupun juga masyarakat sendiri bisa untuk melakukan pencegahan, tapi yang mana di sini yang bertanggung jawab besar untuk melakukan pencegahan pencemaran dan atau lingkungan hidup sendiri itu adalah pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu sendiri. Nah, selain itu juga didukung oleh partisipasi masyarakat. Seperti tokoh masyarakat ada, tokoh agama, tokoh pemuda, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan pencegahan ini mungkin bisa dilakukan dengan salah satunya yaitu memberikan pengetahuan tentang kesadaran lingkungan hidup melalui penyuluhan, pelatihan, pendidikan, dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan misalkan terjadi adanya sengketa lingkungan hidup. Nah, upaya yang dilakukan ini harus berkelanjutan, yang mana itu juga harus secara konsisten, yang kemudian harapannya dapat membentuk suatu forum atau komunitas yang concern di bidang pencegahan dan perusahaan lingkungan hidup itu sendiri. Gitu. Nah, pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup ini secara hukum dapat kita lihat instrumennya, instrumen hukum atau pencegahan pencemaran dan atau lingkungan hidup ini. Yang pertama, kita akan mengenal istilahnya adalah AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup. AMDAL ini dijelaskan di dalam pasal 1 angka 11 UU PPLH, yang mana analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat selanjutnya disebut atau dapat didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Begitu ya. Dengan demikian, AMDAL ini atau analisis pengendalian mengenai dampak lingkungan hidup ini ditempatkan sebagai instrumen yang berfungsi untuk menyaring atau untuk mengamankan lingkungan hidup dari pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup itu sendiri. Jadi apabila rencana usaha dan atau kegiatan itu mempunyai dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan hidup daripada dampak positifnya, maka secara otomatis AMDAL-nya tidak akan disetujui. Namun berkebalikan, ketika dianalisis ternyata usaha yang akan dilakukan atau bentuk kegiatan yang akan dilakukan ternyata itu sangat sedikit sekali untuk menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, maka kemudian dampak positifnya lebih banyak atau lebih besar, maka AMDAL bisa diterbitkan. Nah, siapa yang bisa menerbitkan? Yaitu pemerintah, di mana yang concern di bidang lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, kita mengenal adanya baku mutu lingkungan hidup. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa beberapa kriteria yang bisa untuk menjatuhkan putusan bahwa ini pencemaran, ini perusakan, yaitu harus benar-benar ada ukurannya. Ukuran apa? Kriteria baku pencemaran lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, kita akan mengenal di sini baku mutu lingkungan hidup yang mana diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menjelaskan di sini bahwa baku mutu lingkungan hidup ini dapat dibaca dari mahasiswa semuanya bahwa baku mutu lingkungan merupakan suatu ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Artinya di sini dapat saya sampaikan bahwa ini juga erat kaitannya dengan izin, yang mana ada di dalam pasal 20 Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disebutkan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan yang pertama, memenuhi baku lingkungan hidup dan mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Sehingga dapat dikaitkan bahwa setiap orang tidak boleh membuang limbah ke media lingkungan tanpa memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari pemerintah itu sendiri. Apabila ternyata telah memenuhi persyaratan dan memperoleh izin, dapat dipastikan bahwa limbah yang dibuang ke media lingkungan tersebut tidak akan mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup. Jadi harus jelas-jelas terlebih dahulu sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah dapat menerbitkan izin. Ketika pemerintah sudah menerbitkan izin, artinya berarti baku mutu lingkungan hidupnya sudah sesuai dan tidak akan dapat menimbulkan adanya suatu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
gitu ya. Baku mutu lingkungan hidup ini juga sangat penting untuk diterbitkannya izin. Nah, ini juga yang ketiga, instrumen hukum pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kita mengenal adanya izin. Dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di situ ada dijelaskan terkait tentang izin. Yang mana izin merupakan keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu definisi dari izin berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, izin yang dikeluarkan pemerintah itu bermacam-macam jenisnya. Bisa izin tentang usaha pertambangan, izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin mendirikan bangunan, dan izin lingkungan serta izin-izin yang lainnya. Semua izin tersebut dimohonkan warga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, syarat yang diberlakukan, syarat-syarat yang memang harus dicukupi oleh pihak pengusaha atau perseorangan yang mengajukan izin tersebut. Nah, misalkan tidak sesuai, maka permohonan izinnya tidak akan dikabulkan seperti itu. Jadi sangat penting ini instrumen hukum dalam menanggulangi atau mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Gitu. Jadi ada 3, AMDAL, BML, dan izin. Itu kita istilahnya kita tahu begitu. Nah, beberapa hal tersebut ini bisa teman-teman baca lagi referensi yang saya pakai, bukunya Dr. Zairin Harahap dan Prof. Daud Silalahi dan kawan-kawan terkait tentang hukum lingkungan dalam perkembangan di Indonesia. Baik, begitu mahasiswaku semuanya, materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan ketiga ini ada 2 materi. Materi pertama tadi berkaitan dengan kerusakan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua terkait tentang bagaimana pencegahan lingkungan hidup. Semoga bisa disimak dengan baik dan semoga bisa kita lanjutkan di e-learning-ac.id dan kita bisa berdiskusi. Silahkan bertanya apabila ada yang tidak jelas dan silahkan menjawab beberapa pertanyaan dari saya seputaran materi tersebut. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.